Anies sama sekali bukan orang yang tepat. Semoga saja warga Jakarta mau kasih kesempatan. Pilpres 2024 menjadi sebuah pelajaran. Salah pilih pemimpin minimal menderita selama 5 tahun. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kalau kita melihat hasil survei Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta, maka ada dua nama yang paling mencolok, yaitu Anies dan Ahok. Elektabilitas Anies 29,8%, Ahok 20% dan Ridwan Kamil 8,5%. Kalau Kaisang, sedih banget sih. Elektabilitas cuma 1%. Padahal sebagai seorang anak Jokowi yang katanya survei kepuasannya 80%, minimal Kaisang harusnya elektabilitasnya langsung 50%. Saya prediksi Pilkada Jakarta kali ini akan berpotensi kembali terjadi rematch antara Anies dan Ahok. Memang survei masih dinamis dan bisa berubah, tapi kalau tidak ada blunder dan situasi yang ajaib, saya kira Anies versus Ahok akan kembali terjadi. Saya juga melihat banyak yang berharap Anies dan Ahok bersatu supaya tidak ada keributan politik. Tapi secara undang-undang mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Karena yang sudah pernah menjadi gubernur tidak boleh nyalon lagi sebagai calon wakil gubernur. Istilahnya tidak boleh turun kelas. Saya masih berharap Ahok akan diusung. Saya yakin kalian juga sangat berharap Jakarta kembali ke arah yang benar. Kembali dipimpin oleh orang yang paham masalah, yang bisa kerja, yang tahu solusi, dan bisa mengeksekusi dengan cepat. Elektabilitas peringkat 2 ini adalah sebuah bukti Ahok masih sangat dirindukan banyak orang. Ahok masih punya harapan besar di Pilkada Jakarta. Dan kabarnya, PDIP saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengusung Ahok di Pilkada. Status Ahok saat ini masih dalam tahap simulasi. Saya juga yakin Ahok belakangan ini muncul di media sosial, bikin program A3, Ask Ahok Anything. Tujuannya kemungkinan besar memang mengarah ke Pilkada. Ahok ingin menjangkau sebanyak mungkin orang dengan solusi-solusi yang dia tawarkan untuk berbagai permasalahan yang dia bahas. Tapi di sisi lain, Ahok seperti kurang antusias atau agak pesimis. Entah ini cuma basa-basi atau feeling saya, yang jelas ada sedikit nada keraguan di balik perkataan Ahok saat ditanya soal hasil survei. Menurut Ahok, angka elektabilitas 20% masih terlalu jauh karena untuk bisa menang di Pilkada Jakarta harus dapat suara 50% plus 1. Kalau elektabilitas cuma 20%, itu masih jauh banget. Ahok juga melihat fakta bahwa PDIP di Pilkada ini tidak bisa mengusung calon sendiri seperti di Pilkada 2017. Di pemilihan legislatif Jakarta, jumlah kursi PDIP cuma 15 kursi. Sedangkan tahun 2019 lalu, PDIP bisa mendapat 25 kursi. Sesuai Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, untuk bisa mencalonkan gubernur, bupati, dan wali kota, syarat perolehan kursi di DPR paling sedikit 20%. DPRD Jakarta total ada 106 kursi. Jadi satu partai atau gabungan partai koalisi minimal harus punya 21 kursi di DPRD Jakarta. PDIP cuma ada 15 kursi. Sehingga partai ini harus berkoalisi dengan parpol lain kalau memang mau mengusung Ahok. Ahok sendiri tidak tahu apakah partai lain berani bekerja sama dengan PDIP atau tidak, karena masing-masing ada calonnya sendiri. Tapi saya yakin kok, Ahok bakal diusung kalau elektabilitasnya terus naik atau minimal konsisten. Parpol lain tidak mungkin membuang kesempatan ini. Nah, pertanyaannya, PDIP bakal koalisi dengan siapa supaya Ahok bisa diusung? Rasanya tidak mungkin PDIP berkoalisi dengan partai lain yang mendukung Anies karena duet Anies dan Ahok adalah impossible.
Jadi, kalian jangan kaget kalau misalnya PDIP berkoalisi dengan partai yang saat ini mendukung Jokowi, entah itu Gerindra atau partai lain. Sementara itu, partai sebelah juga tidak akan rela kalau Anies menang telak atau melawan kotak kosong. Tidak ada satupun calon dari partai pendukung Jokowi yang setara dengan Anies. Contohnya Kaisang, setara enggak? Pasti kalah telak. Kenapa Ahok harus diusung di Pilkada Jakarta? Saya punya hitungan tersendiri. Di masa depan Ahok pimpin Jakarta. Ini sudah dibuktikan oleh Prabowo sendiri. Konsisten nyapres dan terus kalah, tapi dia tidak menyerah dan terus nyalon sampai akhirnya menang Pilpres. Meskipun Pilpresnya banyak masalah. Ahok bisa menjalani proses yang sama. Katakanlah Ahok ikut Pilkada Jakarta tahun ini, lalu dia kalah. 5 tahun lagi Ahok bisa kembali ikut Pilkada dan peluang menang sangat besar karena Anies tidak bisa jadi gubernur lagi. Nama Ahok akan naik paling atas. Ini cuma masalah waktu bagi Ahok. Makanya saya percaya akan ada giliran buat Ahok, entah tahun ini atau Pilkada berikutnya. Yang penting momentum buat Ahok jangan dihentikan. Ahok itu cuma korban politik identitas. Ahok adalah korban dari kepentingan politik yang terganggu. Kebetulan momennya pas sehingga terjadi demo besar yang membuat dia kalah. Anies juga untung dari kasus Ahok ini. Kalau tidak, mungkin Ahok yang menang di Pilkada 2017. Saatnya Jakarta kembali dibenahi oleh orang yang tepat. Anies sama sekali bukan orang yang tepat. Semoga saja warga Jakarta mau kasih kesempatan. Pilpres 2024 menjadi sebuah pelajaran. Salah pilih pemimpin minimal menderita selama 5 tahun. Saya juga banyak membaca komentar dari netizen. Entah mereka ini warga Jakarta atau cuma ikutan heboh. Mereka bilang, ngapain Ahok nyalon lagi? Nanti suhu politik bakal panas. Bakal ada banyak demo, bakal ada penolakan, bakal ada bentrokan karena isu SARA dan lain-lain. Ahok dianggap biang keributan dan masalah. Pertanyaan saya adalah, mau sampai kapan seperti ini terus? Sebenarnya yang bikin keributan itu siapa? Mereka inilah yang kalau dikasih panggung bakal makin arogan. Saya juga melihat banyak orang lebih memilih memaklumi sesuatu yang seharusnya tidak boleh dimaklumi. Kalau mereka tidak mendukung Ahok karena tidak mau ada keributan politik, saya rasa negara ini akan begini-begini terus. Tidak ada perubahan besar. Makanya banyak sekali lahir pemimpin yang tidak kompeten, yang kerjanya enggak jelas, karena dipilih oleh orang-orang yang susah mikir. Mereka tidak mau capek-capek melawan kelompok biang onar yang dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu. Padahal kalau pemimpinnya tidak becus, mereka juga yang pertama kali menderita. Ahok ini bisa menjadi sebuah tolak ukur mengenai tipe pemilih di Pilkada. Apakah warganya sudah cerdas atau belum? Apakah pemilih memilih pakai logika atau masih pakai pola pikir kuno? Nanti kita lihat gimana selanjutnya. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.